Apakah kamu sudah mendengar tentang Toni Braxton? Dia adalah pemenang Grammy 7 kali dan menghasilkan banyak uang. Tapi tebak apa? Dia akhirnya mengajukan kebangkrutan. Bukan sekali tapi 2 kali. Pertama kali pada tahun 1998 karena dia kehilangan semua penghasilan dari royalti musiknya. Dan kemudian lagi pada tahun 2008 ketika dia bahkan harus membatalkan pertunjukan besar di Vegas. Masalahnya bukan karena dia tidak menghasilkan cukup uang. Tidak. Masalahnya adalah dia tidak tahu bagaimana cara bermain permainan uang. Seni bukan hanya untuk menghasilkan uang tetapi juga untuk mengalihkan dan melestarikannya. Sekarang mari kita luangkan waktu sejenak dan pikirkan tentang situasi keuangan kita sendiri. Bagaimana keadaan dompetmu belakangan ini jika kamu merasa sedikit seperti Toni dan bertanya-tanya kemana semua uang hasil jerih payahmu menghilang? Mungkin alasan kamu tidak punya banyak uang tersisa adalah karena kamu tidak tahu cara bermain permainan uang. Sesederhana itu. Jadi hari ini dalam video ini kita akan membahas beberapa aturan emas tentang uang. Ini bukan sekadar aturan biasa. Ini adalah kunci untuk membuka cara yang lebih cerdas dalam mengelola keuangan Anda. Masalahnya bukan seberapa banyak yang Anda hasilkan, tetapi apa yang Anda lakukan dengan itu. Jadi, tonton videonya sampai akhir dan jika Anda baru di saluran ini, berlanggananlah ke saluran ini dan tekan ikon lonceng agar Anda tidak ketinggalan video-video mendatang yang kami unggah. Kembali ke video. Mari kita mulai dari aturan nomor 1 yaitu bahwa uang adalah sebuah permainan. Sekarang kebanyakan dari kalian berpikir, tapi orang itu kaya karena mereka semacam jenius. Tidak juga, tidak selalu. Mereka belajar permainan uang dan bagian terbaiknya adalah kalian juga bisa belajar. Ini bukan ilmu roket. Ini lebih seperti mempelajari langkah terbaik dalam permainan catur. Menguasai uang bukan tentang lahir dengan sendok perak. Ini tentang menjadi mahir dalam permainan ini seperti bermain video game. Pada awalnya Anda mungkin tidak tahu tombol mana yang harus ditekan. Tetapi dengan latihan Anda menjadi juara. Semakin sering Anda bermain semakin baik Anda menjadi ini. Seperti catur atau monopoli. Jika Anda telah bermain 1000 kali Anda pasti akan lebih pintar daripada seseorang yang hanya bermain beberapa kali. Jadi rahasia untuk menang dalam aturan emas manajemen uang ini yang akan membawa Anda menuju kesuksesan adalah sederhana ini bisa dipelajari juga. Ingat dalam permainan uang tidak perlu terburu-buru, Anda tidak bersaing dengan siapapun kecuali diri Anda sendiri. Luangkan waktu Anda pelajari aturannya dan latih gerakan Anda. Aturan ini semua tentang mengubah pola pikir Anda dan mulai bermain dengan percaya diri dan kecerdasan ke depannya. Aturan emas berikutnya dalam manajemen uang adalah tentang sikap Anda terhadap uang. Begini, jangan jadi pembenci uang. Jika Anda terus-menerus negatif tentang uang, mengatakan hal-hal seperti uang tidak tumbuh di pohon atau uang adalah akar dari segala kejahatan, Anda sedang menyiapkan diri untuk kebuntuan finansial. Kamu sedang menyiapkan dirimu untuk konflik keuangan. Pikirkan uang seperti seseorang yang ingin kamu kagumi jika kamu terus-menerus membicarakannya dengan buruk. Apakah kamu benar-benar berpikir itu akan ingin bergaul denganmu? Itu seperti pergi berkencan dan mengeluh tentang segala sesuatu yang diminati oleh kencanmu. Itu tidak akan berakhir dengan baik, kan? Hal yang sama berlaku untuk uang, tunjukkan cinta, rasa hormat, dan sikap positif. Dan uang lebih mungkin untuk bertahan. Membangun ide tentang pola pikir uang yang positif. Mari kita bicarakan tentang aturan ketiga. Aturan emas manajemen uang ini yang akan membawa Anda menuju kesuksesan adalah tentang esensi pertumbuhan keuangan. Ini adalah permainan penggandaan. Pikirkanlah jika kamu memiliki 1 juta sekarang. Kamu hanya perlu 10 kali lipat untuk mencapai 10 juta. Semuanya tentang menggandakan apa yang kamu miliki langkah demi langkah. Sekarang menggandakan uangmu bukan hanya tentang menghasilkan lebih banyak, tetapi tentang mengetahui batasanmu, toleransi risikomu, dan garis waktumu. Horizon waktu Anda. Apakah Anda di usia 20-an dan merasa petualang? Atau di usia 60-an dan mencari stabilitas? Pengetahuan ini akan membentuk bagaimana Anda memainkan permainan ganda. Ini bukan taruhan liar. Ini adalah strategi yang terukur. Omong-omong jika Anda menikmati video ini sejauh ini dan ingin topik lebih banyak seperti ini, beri komentar agar saya jadi lebih semangat dalam membuat konten. Baiklah mari kita bicarakan aturan berikutnya, yaitu godaan. Sekarang jangan salah paham kita tidak berbicara tentang godaan romantis di sini.
Ini semua tentang bagaimana kamu mendekati uang. Kamu lihat, uang sama seperti orang yang cerdas dalam kencan, tidak tertarik pada keputusasaan. Jika kamu mengejar uang hanya untuk pamer atau memenuhi keinginan sesaat, kamu tidak akan bisa menggoda uang. Bayangkan kamu mencoba mengesankan seseorang yang sudah melihat semua trik dalam buku. Jika kamu terlihat putus asa atau hanya tertarik pada keuntungan dangkal, kemungkinan besar mereka akan menjauh. Uang bekerja dengan cara yang sama, tertarik pada mereka yang memahami nilainya, mendekatinya dengan percaya diri, dan tahu apa yang mereka lakukan dengannya. Ini sedikit seperti menari di mana kamu memimpin dengan keterampilanmu bukan dengan kebutuhanmu, jadi bagaimana cara kamu menggoda uang. Ini tentang percaya diri dalam pilihan investasi Anda, tentang memahami nilai dan potensi dari tempat Anda menaruh uang Anda. Itu seperti menjadi karakter yang tenang dan percaya diri yang tahu nilai dirinya dan menarik minat dengan mudah. Uang tertarik pada mereka yang menghormatinya, menginvestasikannya dengan bijak, dan tidak terpengaruh oleh setiap tren atau skema cepat kaya. Kuasai seni godaan finansial ini dan kamu akan menemukan uang datang kepadamu dari tempat yang paling tidak terduga. Bergerak maju ke aturan berikutnya. Waktu aturan ini adalah tentang memahami momen yang tepat untuk membuat keputusan keuangan penting dalam hidup dan bisnis Anda. Manajemen waktu dan uang itu seperti mengetahui kapan harus menahan diri dan kapan harus bertaruh besar. Ambil contoh menjalankan bisnis. Ada saat-saat ketika secara logis Anda mungkin berpikir sudah waktunya untuk mengurangi atau melepaskan karyawan. Tetapi dengan timing dan wawasan yang tepat, Anda mungkin menyadari bahwa itu sebenarnya adalah momen yang sempurna untuk menggandakan usaha dan berkembang. Ini seperti menjadi pemain poker yang cerdas yang tahu kapan harus melipat dan kapan harus bertaruh besar. Dan ini bukan hanya tentang ekspansi, tetapi juga tentang mengetahui kapan harus menahan pengeluaran Anda. Mungkin angka-angka terlihat bagus tetapi ada area di mana pemotongan diperlukan sesuatu yang hanya bisa Anda lihat karena Anda memiliki semua informasi ini. Keterampilan dalam timing adalah sesuatu yang datang dengan pengalaman ini tentang belajar kapan harus gesit, kapan harus konservatif, dan kapan harus mengambil risiko yang diperhitungkan dan ini bukan sesuatu yang bisa diajarkan dalam buku teks. Ini adalah keterampilan yang diasah melalui pengalaman, melalui pemahaman nuansa perjalanan keuangan Anda, dan melalui selaras dengan ritme keuangan pribadi dan bisnis Anda. Dapatkan waktu yang tepat dan Anda sedang dalam perjalanan untuk menguasai permainan uang setelah menjelajahi pentingnya waktu. Mari kita lanjutkan ke aturan ke-6. Aturan manajemen uang ini yang bisa kita sebut sebagai kebosanan mengajarkan pelajaran penting. Uang perlu aktif sama seperti kebosanan bisa menghancurkan sebuah hubungan. Uang yang menganggur dapat menyebabkan peluang yang terlewatkan. Pikirkan uang Anda seperti pasangan yang gelisah jika uang Anda duduk diam di rekening giro. Itu pada dasarnya sia-sia saja. Seperti membawa pasangan Anda ke restoran yang sama dan membosankan setiap akhir pekan. Pada akhirnya mereka akan ingin makan di tempat yang lebih menarik. Uang tidak suka diam, ia perlu bergerak, bekerja, dan menghasilkan lebih banyak uang untuk Anda. Pikirkan tentangnya sebagai investasi terus-menerus dalam usaha baru dan menarik daripada membiarkannya terpuruk di rekening yang stagnan. Kuncinya di sini adalah menjaga uang Anda tetap terlibat. Biarkan ia menjelajahi berbagai investasi, tumbuh di berbagai jalur, dan jangan pernah membiarkannya terjebak dalam rutinitas ketidakaktifan. Dengan melakukan hal ini, Anda memastikan bahwa uang Anda selalu bekerja keras untuk Anda, membawa lebih banyak uang, dan meningkatkan kekayaan Anda. Sekarang, melanjutkan dari pemahaman tentang kebutuhan untuk menjaga uang tetap aktif. Aturan berikutnya adalah tentang rekening rahasia. Aturan ini menarik dan memainkan peran penting dalam kumpulan aturan emas kami yang akan membawa Anda menuju kesuksesan. Ini tentang memiliki rencana cadangan keuangan sembunyi-sembunyi yang hanya Anda ketahui ini bukan sekadar rekening biasa. Ini adalah rekening krisis yang berbeda dari dana darurat reguler Anda. Bayangkan ini. Bisnis atau keuangan pribadi Anda mengalami masa sulit yang tidak terduga. Rekening giro reguler Anda menipis dan Anda berada di ambang krisis keuangan. Disinilah rekening rahasiamu berperan. Seperti pahlawan super yang datang untuk menyelamatkan hari. Ini adalah jaring pengaman keuanganmu yang tersembunyi dari semua orang. Bahkan dari keluarga dan teman terdekatmu memiliki rekening krisis rahasia seperti memiliki kartu as tersembunyi di lengan baju Anda,
Ini adalah kumpulan dana yang dapat Anda gunakan ketika segalanya tampak berantakan. Ini bukan hanya untuk keadaan darurat. Ini untuk momen-momen kritis yang dapat menentukan masa depan keuangan Anda. Baik itu uang tunai atau bentuk aset likuid lainnya, akun ini adalah senjata rahasiamu melawan hal-hal tak terduga tantangan keuangan dengan memiliki rekening rahasia. Anda tidak hanya berhati-hati, Anda juga dipersiapkan secara strategis untuk menghadapi segala rintangan yang mungkin datang dalam hidup.